Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya selalu senantiasa kepada kita. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berada di naungan sunnah beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Iksan Febriansyah. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Informatika di Gitek University dengan NIM 2012-5038. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat manusia. Ketahuilah teman-teman sekalian bahwasannya kita sebagai manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengetahuinya melalui ayat-ayat kauniyah, juga ayat-ayat syar'iyah. Kita yang asalnya tidak ada lantas menjadi ada, pasti ada yang mengadakannya. Tidak mungkin kita terjadi di dunia ini, berada di dunia ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim dalam berbagai ayat serta surah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dengan ayat-ayat kauniyah serta ayat-ayat syar'iyah tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya kita berada di dunia ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kita berada di dunia ini pasti ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala melekat pada diri kita sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam diri kita. Sebagai contohnya yakni sifat untuk berada di atas fitrah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat 30. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, yakni yang condong dan mendekat kepada tauhid, juga menjauhi kesyirikan. Fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia berada di atas fitrah tersebut. Dan makna dari fitrah tersebut adalah al-Islam. Dan hal tersebutlah merupakan fitrah yang benar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia berada di atas fitrah tersebut. Maka barang siapa yang berpaling dari prinsip ini, maka sungguhnya dia telah menentang apa yang menjadi fitrah bagi dirinya. Kemudian sifat yang melekat pada diri makhluk, pada kita, yakni lemah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian, yakni dalam syariat-syariatnya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah, yakni karena rahmat Allah tabaraka wa taala, kemurahannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menghendaki keringanan bagi hamba-hambanya dalam syariat-syariatnya. Contohnya seperti
ketika seseorang tidak dapat berwudu karena udzur syar'i, maka dapat bertayamum. Ketika seseorang bersafar, maka diperbolehkan untuk menjamak serta mengqashar salat. Dan keringanan-keringanan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada kita. Yang keringanan-keringanan tersebut sangatlah sesuai karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lemah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kemudian sifat yang selanjutnya yang melekat pada diri makhluk yakni bodoh, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, gunung, dan mereka enggan untuk memikulnya dan merasa takut dengannya. Dan dipikulah amanat tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia sering berbuat zalim dan sering berbuat kejahilan. Kemudian di antara contoh sifat yang melekat pada makhluk, pada diri kita, yakni fakir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui bahwasannya kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri kita berbagai macam kekurangan, oleh sebab itu, agar kita senantiasa berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita, maka hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan agar senantiasa berada di atas fitrahnya. Seperti diantaranya dengan membaca doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yakni beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dan menempuh sebab dengan belajar menuntut ilmu syar'i sehingga kita istiqomah untuk berada di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berada di atas fitrah tersebut. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.